buat para orang tua. Boleh. Berikanlah bentuk kasih sayang yang anakmu butuhkan. Coba cari tahu bahasa kasih anakmu itu apa, supaya nanti enggak jadi bom waktu kayak Ismi ya, enggak jadi bom waktu dan dia akhirnya ngemis ya. Pacaran tuh kan ngemis ya, ngemis kasih sayang dari orang di luar lingkup keluarga. Jangan sampai seperti itu, karena ya pacaran sendiri ya teman-teman tahu lah seperti apa dalam Islam. Ismi dapat bonus terapi gratis gitu. Jadi Ismi diterapi sama senior-senior di sana untuk bisa menghealing Ismi dengan terapi-terapi berbasis Al-Qur'an seperti itu. Jadi kayak sekalian gitu Mbak ya, kita belajar di situ, sekalian memperbaiki diri atau berobat gitu kan. Ya, bener banget. Single mom itu bukan suatu yang tabu, ya kan? Bukan sesuatu yang memalukan. Tapi kita bisa kok jadi single mom yang happy, yang berdaya dan berkarya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Vertizon, insyaallah hari ini kembali lagi kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik dan tidak jauh dari kehidupan kita. Apa itu? Yaitu tentang keluarga. Insyaallah di sebelah kiri saya ada seorang muslimah ya. Boleh perkenalkan dulu Mbak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Vertizon. Masya Allah, alhamdulillah ya, hari ini Ismi diperkenankan oleh Allah untuk bisa sharing di sini dalam acara Vertizon Podcast. Maka sebelum kita sharing lebih banyak tentang keluarga ya, Mas ya. Iya. Kita kenalan dulu ya, kan tak kenal maka kita ta'aruf. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kenalan dulu, nama aku Ismi Momis gitu teman-teman. Bisa dipanggil Ismi, boleh dipanggil Momis, karena Momis sendiri artinya adalah Mom Ismi gitu. Oh gitu, jadi itu sejak kapan tuh Momis itu atau Moms itu digunakan Mbak? Momis digunakan sebenarnya udah sejak 2018 sih Mas. 2018. Oke, mantap. Okay. Tanya nggak sih Momis apa gitu kan? Oh mau ditanya. Oke, Momis sebenarnya apa sih Mbak? Oke, kenapa latar belakang ada nama Momis gitu ya? Kenapa harus ada Momis gitu? Kenapa nggak ibu atau bunda atau umi gitu kan? Oke, Masya Allah. Dulu kan biar kece gitu ya Mas ya. Dulu kan Ismi ini seorang ibu ya. Ismi sudah punya anak teman-teman ya. Udah punya 1 anak, sekarang usianya 4 tahun. Dan dulu kan sering manggilnya Mamah gitu. Mamah Ismi gitu. Tapi kok aduh, mau bikin singkatan Mama Ismi kan aneh banget gitu. Terus jadi bikin Momi seperti itu. Nah, qadarullah teman-teman, Ismi juga seorang founder ya, diizinkan sama Allah untuk membuat sebuah usaha yang Ismi rebranding ulang. Nah, ini banyak cerita nih nanti Mas. Nanti mungkin saya tanya-tanya dulu aja ya. Oke, baiklah. Mbak Ismi. Oke. Manggilnya Mbak Ismi ya atau Momis? Momis aja deh, biar kece gitu, Masya Allah. Jadi biar nggak keluar dari tema, baik. Kita luruskan kembali. Jadi insya Allah hari ini kita bakal ngebahas tentang keluarga nih Mbak Ismi. Kebetulan Mbak Ismi ini kan sudah pernah berkeluarga. Jadi hal ini bisa kita share ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat nantinya. Nah boleh nih Mbak Ismi boleh bercerita apa yang mau disampaikan nih dari Mbak Ismi sendiri nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sahabat Vertizon, perlu diketahui bahwa Momis itu seorang single mom ya. Sekarang qadarullah seorang single mom anak 1 dengan anak usia 4 tahun. Dan alhamdulillah ini sebuah nikmat Allah juga, karena ternyata Allah memberikan banyak pelajaran dari perjalanan hidup yang insya Allah bakalan mau share gitu ke teman-teman sahabat Vertizon. Nah, harapannya nanti semoga teman-teman bisa mengambil insight, ada hikmah-hikmah yang mungkin bisa teman-teman pelajari gitu. Teman-teman gak harus mengalami apa yang pernah Momis alami, karena bagi Momis ya namanya mengalami sendiri ya, jadi ngerasa kok kehidupan aku berat gitu. Jadi dulu Momis langsung cerita ini Mas ya? Oh boleh sih Mbak, tapi saya mau bertanya nih Mbak. Boleh. Mungkin satu pertanyaan ini sedikit menyinggung sedikit tentang keluarga ya Mbak ya. Baiklah. Menurut Mbak Ismi sendiri,
Tadi aku bilangnya momis ya harusnya ya. Bolehlah santai. Tunggu lupa ya. Jadi menurut momis nih, sebenarnya keluarga itu apa sih? Masya Allah, ini aku jadi melting nanti gimana? Jadi kalau menurut definisi aku ya, ini keinginan sih Mas, karena belum kesampaian ya, Masya Allah. Jadi doakan ya, aduh malah minta doa. Ya, jadi menurut momis, seharusnya keluarga itu adalah sebuah rumah hati gitu ya. Rumah hati di mana tempat kita untuk pulang, tempat kita untuk berbagi banyak hal, tempat kita untuk mencurahkan diri kita, untuk share something yang enggak orang lain tahu gitu. Jadi keluarga adalah tempat ternyaman seharusnya, tapi ya itu masih menjadi impian. Masya Allah, semoga nanti bisa ya mendapatkan keluarga yang diinginkan. Amin, ya mujibah sailin. Terus Mbak Ismi, berarti kan tadi ada harapan nih. Sebenarnya aku tuh pengen punya keluarga yang tadi yang disebutkan tadi. Berarti kan sebelumnya udah pernah punya keluarga, tapi nggak sesuai dengan itu. Nah ini menarik nih sebenarnya, kita gali-gali lagi ya teman-teman semua. Gimana nih Mbak Ismi, boleh cerita nggak tuh tentang keluarganya kalau boleh ya? Ini keluarga yang pernikahan apa yang sebelum pernikahan nih? Boleh sih kalau mau cerita dari kecil dan sebagainya, pengalamannya mungkin bisa dipetik gitu buat teman-teman semua. Maaf ya ini, sorry guys. Buat itu Mbak, cerita dari misalnya masa kecil Mbak Ismi itu kan, kalau normalnya kita kan ada keluarga terus disayangin dan sebagainya. Kalau Mbak Ismi ini gimana? Normalnya ya, gini ya teman-teman, qadarullah Allah memberikan lagi yang alhamdulillah setelah Ismi ngaji, setelah Ismi benar-benar hijrah, Ismi sebut ini sebagai nikmat gitu. Kalau dulu Ismi sebut sebagai musibah gitu. Jadi kayak nyebelin banget gitu ya, hidup dalam lingkup keluarga yang seperti keluarga Ismi kayak gitu. Jadi latar belakang keluarga adalah keluarga yang disfungsional teman-teman ya. Disfungsional yang kayak mana tuh Mbak? Disfungsional itu sebenarnya adalah penghalusan kata dari kata bermasalah. Dari kata bermasalah. Jadi keluarga Ismi, qadarullah sejak Ismi kecil masih terngiang sih, yang paling keinget tuh usia 5 tahun gitu ya Mas. Wow, masih kecil banget ya 5 tahun. Iya, usia 5 tahun kan udah bisa nalar ya udah. Iya, udah ngerti lah dimana kalau menurut psikologi sendiri, kalau umur 5 tahun itu cepet banget ya, kayak nerima suatu ilmu, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, terekam begitu kuat. Gitu. Nah iya bener banget, itu yang terekam itu usia 5 tahun ya, dimana waktu itu usia 5 tahun Ismi punya adik. Ternyata ketika punya adik tuh kehidupan gak berjalan seperti yang Ismi lihat gitu. Ismi taunya tuh kalau punya adik seneng ya Mas ya, tapi kalau di Ismi kenapa enggak gitu ya, kenapa ketika punya adik malah kok aku nggak diperhatiin lagi gitu ya. Jadi ada rasa iri. Ada rasa iri, bener. Ada rasa iri. Akhirnya ibu kan fokus untuk ngurus adik ya ASI dan lain-lain. Dan ternyata ya memang ngurus anak itu setelah Ismi punya anak ya nggak mudah ternyata gitu Mas. Akhirnya mendapatkan hikmah juga ya. Iya, mendapatkan hikmah juga setelah punya anak sendiri gitu. Masya Allah. Jadi emang kadang gitu sih Mas, harus ngalamin sendiri biar tahu hikmahnya. Tapi semoga teman-teman nggak usah harus ngalamin sendiri apa yang Ismi alamin ya. Ambil hikmahnya, apa yang bisa di ATM, ambil baiknya, buang buruknya, seperti itu. Nah berawal dari situ Mas, dari usia 5 tahun itu ya, yang masih ingatannya masih bisa terjangkau. Keluarga Ismi adalah keluarga yang hampir setiap hari ribut Mas. Jadi rumah tuh rasanya aduh ya Allah panas gitu. Jadi denger ibu ngomong, bapak ngomong, cekcok. Jadi kayak ini rumah apa pasar sih gitu ya. Ngomong terus kayak gitu kan, ngomong terus tapi omongannya pedes-pedes gitu loh Mas, kasar-kasar kayak gitu. Tapi pernah berhenti juga kan Mbak? Ya pernah dong, pernah. Jadi tapi aneh Mas, berhentinya itu tuh gini, harusnya kalau ada konflik keluarga ya, sesuai yang teori yang Ismi pelajari ya Mas ya, itu kalau ada konflik ya kita ada sesi maaf-maafan, sesi introspeksi diri. Tapi di keluarga Ismi tuh enggak. Jadi kalau pas marah hebat, kalau pas enggak ya udah enggak. Jadi enggak pernah ada sesi maaf-maafan kayak gitu antar kedua orang tua dan
antar anak seperti itu, Mas. Jadi kayak berjalan aja gitu ya Mbak ya. Kalau pas berantem ya berantem terus, abis itu ya nggak ada minta maaf terus ya jalan aja gitu. Iya benar-benar seperti itu, dan itu ternyata jadi bom waktu, Mas. Jadi bom waktu. Bom waktu gimana tuh Mbak bom waktunya tuh? Oke, jadi begini Mas. Dulu ya latar belakang keluarga kami kan ya, keluarga itu pasti diuji dengan ini sih kalau menurut Ismi ya Mas ya. Jadi ekonomi, terus salah paham, komunikasi kayak gitu ya Mas. Terus gangguan orang ketiga, kayak gitu. Jadi dulu Ismi berasal dari keluarga pas-pasan banyak hutang ya Mas ya. Jadi untuk sekolah pun harus dapat ranking gitu ya, untuk biar bisa tetap sekolah, karena kalau Ismi nggak cerdas waktu itu Ismi nggak dapat beasiswa dan mungkin Ismi nggak sekolah gitu. Masya Allah. Berarti kita udah bisa tangkap teman-teman, sosok Mbak Ismi ini adalah sosok yang cerdas ya, pinter gitu, Masya Allah. Karena dia buat sekolah aja harus ranking. Bayangkan kalau tidak ranking, tidak sekolah dia. Bener banget Mas, jadi Ismi kalau nggak ranking gitu, aduh ranking 5 aja ibu udah marah-marah Mas waktu itu Mas. Jadi ranking tuh harus ranking 1 sampai ranking 3 kayak gitu. Kalau enggak aduh ambiarlah Mas waktu SD itu. Jadi Ismi waktu SD memang perjuangan banget ya. Untuk ini Mas, ada momen lucu juga. Ketika itu ya beasiswa nggak menjangkau semuanya ya Mas ya. Terus kalau untuk ngambil raport itu Mas, itu kan harus bayar ya. Oh gitu, harus bayar ya? Iya, ada yang sesi harus bayar Mas. Harus sesi bayar, Ismi belum bayar tunggakan banyak itu. Terus gimana tuh Mbak? Terus jadi waktu sesi ambil rapat gitu, ibu itu datang ya Mas. Sesi ambil rapat, tapi rapat Ismi nggak boleh diambil karena belum bayar kan. Jadi di sekolah itu aduh ngecas gitu, teman-temannya bawa pulang rapot. Ismi cuma harus lihat, oh iya Ismi ranking 1 sampai 3, oke lah. Oke, kalau kayak gitu. Jadi yaudah cuma lihat rapot aja, pulang tanpa bawa rapot. Dan jelas ya Mas, sebagai anak SD ada rasa tertekan, aku nggak bisa bawa pulang rapot aku kayak gitu. Tapi terkadang nih Mbak ya, saya kasih tahu nih, terkadang hal yang kita harus dapatkan itu sebenarnya informasinya, bukan barangnya. Jadi nggak apa-apa nggak dapat raportnya, tapi kan dapat informasinya. Wah, ranking 1 nih, gitu kan? Enggak ranking 1, rankingnya biasanya 3 lah Mas, 3 kayak gitu. 3. Alhamdulillah. Yang untuk capai ranking 1 tuh kayaknya aduh ya Allah, persaingannya itu loh Mas, Masya Allah. Jadi keluarga Mbak Ismi ini berarti seperti walaupun ada cekcok dan sebagainya, pendidikan itu tetap begitu penting ya? Iya Mas, jadi alhamdulillah Ismi sendiri ngerasa kalau Ismi nggak belajar, Ismi nggak berprestasi itu Ismi nggak disayangin Mas gitu. Jadi bentuk kasih sayang orang tua ke Ismi itu kalau Ismi udah ranking gitu Mas. Kalau nggak ranking tuh ya waktu itu ya karena ini bukan nyalahin orang tua ya teman-teman, cuma karena ya orang tua minim ilmu waktu itu nggak bisa memenuhi bahasa kasih apa yang Ismi butuhkan gitu. Jadi Ismi nggak ngerasa disayangin, jadi ngerasa disayanginya ya harus belajar terus biar pintar dong, biar orang tua bangga seperti itu Mas. Ya, itu waktu SD. Itu SD tuh. Next nih. Lanjut SMP, kadarullah Ismi Allah masukkan ke SMP favorit di Jogja, boleh sebut merek? Boleh sih, biar nge-branding juga ya, buat biar teman-teman yang SD itu semangat gitu. Oh ini sekolah pernah jadi favorit ternyata gitu kan? Pernah, tapi kayaknya sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak. Udah, maksudnya kayak sekarang kan per wilayah ya beda ya. Kalau dulu zaman Ismi di 2007 itu favorit banget. 2004 Ismi masuk SMP 2004 sampai 2007. Jadi bisa kebayang ya umur Ismi berapa? Kayak gitu. 2004 Ismi masuk ke SMP 9 Jogja waktu itu. Alhamdulillah dengan tes Ismi bisa masuk ke sana. Nah setelah SMP 9 tuh ternyata lumayan sulit juga tuh Mas untuk dapat ranking di situ. Cuma alhamdulillah ada sebuah keluarga lebih tepatnya yang baik hati sama Ismi, yang tahu bahwa Ismi tuh anak paling cerdas di kampung gitu, Masya Allah. Jadi bisa masuk SMP situ dan Ismi juga dibiayai Mas, beasiswa juga. Iya, Masya Allah, baik banget ya. Iya, SMP Ismi beasiswa, jadi SPP, terus kayak uang apa ya waktu itu lupa ya. Itu juga dibiayai sama keluarga beliau seperti itu. Di samping itu di SMP juga dapat beasiswa dari pemerintah seperti itu Mas. Itu SMP. Terus SMA ya Mas ya, SMA tuh sebenarnya pengen sih masuk ke SMA yang
negeri-negeri kayak gitu loh Mas, yang kece-kece kayak gitu. Tapi udah masuk sih sebenarnya waktu itu, udah keterima di SMA 5 Jogja, padahal waktu itu pengennya ke SMA 8, tapi nilai nggak masuk ya karena nggak cukup pandai waktu SMP gitu ya. Persaingan ketat banget. Akhirnya kadarullah Ismi masuk ke SMA 5, alhamdulillah. Cuman sebelum masuk SMA 5 itu, keluarga Ismi juga minta Ismi untuk daftar di SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Oke. Ya, dan akhirnya ternyata Ismi di SMF itu Jadi milihnya yang satunya tuh, bukan di SMA Negeri 5 ya? SMA 5 keterima Mas, SMA cuma 5, di ya. SMF itu Ismi jadi cadangan. Oh iya, gitu. jadi cadangan, terus akhirnya orang tua ngancam tuh. Ibu sih terutama, ibu bilang ya udah kalau nggak di SMF nggak usah sekolah gitu kan. Aduh, ya sedih sih waktu itu anak SM pengen sekolah ya, namanya juga mosok nggak sekolah sih kayak gitu. Akhirnya dengan berat hati Ismi masuk ke Sekolah Menengah Farmasi, di mana dari cadangan itu Ismi bisa masuk jadi siswanya seperti itu. Dan dari SMP Ismi Mas, cuma Ismi aja yang bisa masuk SMF. Masya Allah. Berarti is number one ya, satu-satunya ya, only one gitu. Only one. Keren banget sih. Tapi pasti ada tujuan nih seorang ibu itu mau nyekolahin kita di suatu tempat teman-teman. Jadi kita tuh jangan berpikir buruk dulu. Pasti ada sesuatu deh seorang ibu atau seorang mama, seorang umi menyekolahkan kalian misalnya di pondok atau di SMA negeri, pasti ada tujuannya. Ya jelas, ternyata ada tujuannya. Pengennya orang tua itu besok kalau udah lulus Ismi langsung kerja Mas. Ya karena mungkin orang tua sadar ya kalau Ismi nggak langsung kerja mau ngapain, padahal Ismi pengennya SMA terus masuk kuliah gitu. Ismi dulu tuh pengen kuliah psikologi sebenarnya kayak gitu. Terus dari perjalanan ini ya Mas ya, perjalanan dari kecil sampai SMA gitu. Ternyata yang Ismi maksud jadi bom waktu itu ketika Ismi SMA Mas. Jadi bentuk kasih sayang yang enggak Ismi dapat di rumah membuat Ismi sempat terjebak dalam pacaran. Seperti itu. Iya. Jadi ya buat para orang tua, buat temen-temen, kalau memang ini orang tua dulu ya. Buat para orang tua, boleh. Berikanlah bentuk kasih sayang yang anakmu butuhkan. Coba cari tahu bahasa kasih anakmu itu apa, supaya nanti enggak jadi bom waktu kayak Ismi ya, enggak jadi bom waktu dan dia akhirnya ngemis ya. Pacaran tuh kan ngemis ya, ngemis kasih sayang dari orang di luar lingkup keluarga. Jangan sampai seperti itu, karena ya pacaran sendiri ya teman-teman tahulah seperti apa dalam Islam seperti itu, dan itu masuk salah satu dosa yang Ismi sedang taubati sampai hari ini, dan Ismi nggak tahu Allah akan kapan memaafkan seperti itu. Jadi teman-teman semua kebanyakan memang orang yang kurang kasih sayangnya dari orang tua, mereka akan mencari kasih sayang dari luar lain, yaitu dari orang lain terutama. Karena di rumah udah nggak dapat kasih sayang, akhirnya ya ada orang nih yang sayang sakit sama kita, ya udah dijalani seperti itu. Tapi tidak semuanya seperti itu teman-teman. Mungkin di zaman dahulu sebuah pacaran, kata-kata pacaran ini menjadi hal yang lumrah ya Mbak ya? Iya, jadi hal yang lumrah. Bahkan orang tua mengizinkan Ismi mau pacaran, boleh, yang penting tetap sekolah. Gitu. Ya, teman-teman. Itu kurang ilmu agama juga Mas sebenarnya. Ya, berproses lah Mbak ya, satu persatu. Iya. Jadi itu ketidaktahuan itu menjadi kenikmatan. Iya, jadi kenikmatan, dan sekarang jadi seperti ini Mas tampilannya, Masya Allah. Masya Allah. Oke Mbak Ismi, lanjut lagi nih, bom waktu apa aja nih yang Mbak Ismi rasakan nih? Oke, yang Ismi rasakan ya setelah pacaran. Gini Mas, jadi kadarullah ya sebelum, saat pacaran itu kan masa-masa SMA ya Mas ya. Masa-masa SMA, terus habis SMA itu kadarullah di puncak konflik ya, puncak konflik keluarga. Orang tua Ismi pisah ranjang waktu itu 2010 Mas, 2010. Terus kami jual rumah, konflik berat pokoknya waktu itu. Kami jual rumah, terus kami beli rumah lagi dari hasil penjualan. Nah ternyata hasil beli rumah itu rumahnya dijual lagi. Pokoknya kayaknya ada utang gitulah Mas, kayaknya ada utang. Terus habis itu Bapak memutuskan untuk pergi ke Kalimantan waktu itu untuk memperbaiki ekonomi dengan harapan
ekonomi keluarga membaik, keluarga jadi satu lagi. Ternyata ketika Bapak sedang di Kalimantan, Ibu udah gugat cerai Mas waktu itu. Masya Allah. Jadi ada miskomunikasi sebenarnya ya? Iya sih, miskomunikasi, di mana Bapak di Kalimantan, Ibu gugat cerai, Bapak pulang ke Jogja, ternyata surat cerai udah turun Mas. Dan itu Ismi nggak tahu loh Mas, kalau mereka cerai. Ismi tuh nemu surat cerai waktu Ismi nyari berkas-berkas untuk lamaran pekerjaan waktu itu. Baru tahu ketika orang tua cerai. Tapi emang udah nggak satu rumah Mas, jadi Ismi di rumah sendiri sama ibu, sama adik yang paling kecil. Adik yang kedua itu juga sebenarnya depresi, jadi dia sama Simbah ya waktu itu. Adik Ismi depresi gini, jadi adik Ismi depresi tapi lari ke game. Waktu itu karena Ismi 2010, 2011 itu kan Ismi kerja di apotek ya. Ismi depresi juga tapi lari ke pekerjaan Mas. Jadi dulu 1 minggu full itu Ismi tuh kerja dari pagi sampai malam, kerja, istirahat cuma hari Minggu. Jadi gitu. Merasa bahwa kerjaan itu adalah hiburan gitu ya? Hiburan supaya nggak stres waktu itu. Padahal sebenarnya itu depresi terselubung ya, seperti itu. Terus kadarullah Mas, di 2011 itu Bapak juga depresi sebenarnya Mas. Dan Bapak gabung dengan orang-orang yang enggak banget gitu ya, dan Bapak alhamdulillah maksudnya gabung sama teman-teman yang kurang baik gitu ya? Iya, gabung sama teman-teman yang enggak baik, dan Bapak akhirnya masuk ke penjara Mas. Bapak sempat jadi bui ya, jadi apa ya namanya tuh Mas kalau masuk penjara itu, karena something ya, something. Terus itu selama 8 bulan Bapak di situ, dan yang ngurus Bapak waktu itu cuma Ismi ya, karena Ibu udah cerai juga kan sama Bapak, udah nggak urusan kan. Terus ya udah akhirnya yang ngurus berkas-berkas dan lain-lain Bapak untuk bisa keringanan dan lain-lain itu Ismi semua. Sampai 8 bulan Bapak di penjara. Dari situ mungkin Bapak juga mengambil pelajaran ya Mas ya, karena Ismi tuh ngerasa kehilangan Mas waktu itu. Ini orang tua udah cerai, Ibu udah nggak tahu kemana, Bapak udah di penjara. Aduh, kayaknya aku so sad banget gitu ya. Dan kadarullah di situ ada seorang teman laki-laki yang mau nemenin Ismi kayak gitu ya. Kembali lagi ke bom waktu, nggak punya siapa-siapa, akhirnya siapa yang mau nemenin, ya udah deh, aku mau deh gitu kan Mas waktu itu. Terus tapi itu agak positif sih waktu itu. Terus akhirnya Bapak keluar dari penjara kan. Tapi siapa sih Mas yang mau nerima kerja dari lulusan bui gitu Mas? Kan nggak ada ya. Memiliki latar belakang yang buruk, akhirnya tidak dapat pekerjaan dan sebagainya. Terus akhirnya Ismi sama teman Ismi ini berinisiatif untuk yuk kita buka usaha aja, yuk apa gitu, kita bantu Bapak untuk buka usaha. Akhirnya karena dari kecil ya, lingkungan Ismi kan sebenarnya juga lingkungan pedagang ya Mas ya. Jadi Bapak sama Ibu jualan angkringan, kami jualan kelontong juga di rumah, seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan angkringan ya Mas. Terus kami aku sama teman ini buka angkringan Mas, waktu itu di alun-alun utara Jogja. Jadi yang preparing, yang apa-apa itu Ismi sama teman ini, terus yang jualan Bapak. Jadi kita mencarikan sumber penghasilan buat Bapak sama kasih pekerjaan gitu biar nggak terjerumus lagi seperti itu. Jadi memfasilitasi agar tidak terulang lagi gitu. Betul Mas, nggak terulang lagi. Sempat tuh dulu Ismi sampai, pokoknya Bapak kalau nggak beres, Ismi nggak mau, udahlah, mending nggak punya orang tua aja. Itu mindset yang salah ya, yang sedang Ismi perbaiki juga sekarang seperti itu. Jadi 2011 sampai 2012 waktu itu Mas angkringan, kadarullah besar pasak daripada tiang akhirnya, karena di sana banyak banget angkringan juga yang jualan di alun-alun utara Jogja di tahun itu. Terus alhamdulillah Bapak juga sudah dapat tempat untuk kerja. Jadi akhirnya ya udah kita memutuskan untuk close usaha kami angkringan. Terus Bapak kerja, Ismi waktu itu kos Mas. Jadi sejak orang tua pisah Ismi kos sendiri sejak 2011 sampai 2015 Ismi kos. Jadi orang tua di Jogja semua, cuma Ismi juga kos di Jogja. Jadi Ibu di mana, Bapak di mana, Mbaknya di mana? Iya, benar banget. Jadi itu nggak punya keluarga ya, jadi pisah kayak gitu ya. Jadi itulah kepahitan hidup yang pernah Ismi rasakan. Tapi di lain kepahitan hidup itu pasti ada sebuah hikmah ya Mas ya. Ismi akhirnya pengen nih membuktikan, waktu itu kayak pengen pembuktian nih ke orang bahwa Ismi bisa sukses nih kayak gitu. Jadi 2012 Ismi sama teman laki-laki Ismi itu kami buka usaha Mas, karena dia kan
suka desain ya. Kita buka usaha digital printing ala-ala. Waktu itu 2012 Jogja belum banyak digital printing seperti sekarang. Jadi kami buka jasa desain, kami bikin kalender, kami bikin ya apalah something yang berkaitan dengan desain dan packaging seperti itu. Itu berjalan sampai 2013, kadarullah ada yang order kaos ke kami, Mas. Order kaos terus kok continue nih order kaosnya. Kayak gitu lanjut. Ismi sama temen kita memutuskan untuk ya udah deh kita beriringan deh digital printing sama konveksi dengan cara waktu itu kita supin ke orang yang udah punya konveksi, kami jadi marketing aja. Tapi ternyata 2013 sampai 2015 Allah memberikan apa ya namanya, bisa disebut istidraj kali ya Mas ya, karena kami juga diberikan banyak orderan Mas, meskipun kami waktu itu ya bangun usahanya kan ya sama pacar ya itu, sama pacar diberikan. Entar dulu Mbak, berarti teman ini pacar atau teman nih sebenarnya nih? Ya pacar. Oh pacar gitu ya. Nggak jujur ya tadinya guys. Ya kan teman dekat Mas. Oh iya teman ya, teman hidup juga bisa sebenarnya. Ya teman hidup. Terus. Kami pacaran, terus kami pernah pakai gimana ya kayak untuk scale up. Kita pengen beli ini yuk kita utang aja yuk, utang riba. Terus nanti biar kita bisa cicil nih kan penghasilan kita udah continue nih per bulan kita bisa cicil waktu itu 500 atau berapa lupa. Itu 2013 sampai 2015 kita masih pakai riba. Terus ya alhamdulillah punya tim kerja banyak, punya orderan banyak, dan hubungan sama orang tua belum baik sih Mas, belum baik hubungan sama orang tua masih, dan teman Ismi waktu itu juga agak benci juga sama orang tua Ismi ya, karena ngerasa bahwa orang tua tuh menelantarkan Ismi kayak gitu. Jadi cuma dia yang mau ngopeni kayak gitulah Mas. Jadi ya seperti itu, jadi ada kebencian dari teman Ismi ke orang tua, dan Ismi sendiri juga jadi terdoktrin tuh lama-lama untuk iya udah deh nggak usah deket-deket orang tua kayak gitu. Qadarullah 2016 kami memutuskan untuk menikah Mas, karena udah pacaran lama, terus udah punya usaha, mau ngapain lagi sih gitu dulu pemikirannya. Ternyata nih Mas, setelah kami menikah, aduh subhanallah. Apa tuh Mbak? Apa tuh? Aduh ini welcome to the jungle. Ya. Tapi Mbak, kalau saya dengar-dengar nih Mbak, kalau orang nikah itu kan 95%-nya itu kan enak. Iya. 5%-nya tuh enak. Kebalik ya, 5% enak, 95%-nya enak banget katanya gitu. Tapi kalau Mbak ini gimana nih? 5% enak, 95% hancur. Waduh. Kebalik ya teman-teman. Jadi kami cuma oke dalam urusan bisnis ternyata. Ekonomi gitu ya. Ekonomi. Ketika dalam relationship pernikahan, ternyata kami nggak punya visi misi yang jelas dalam rumah tangga. Kami nggak punya tujuan yang jelas dalam rumah tangga. Tujuannya waktu itu adalah usaha kami besar, kami kaya raya, just it gitu loh Mas. Jadi secara visi misi enggak ada. Terus ternyata namanya pacaran tuh ini loh, Ismi udah pacaran 5 tahun aja belum tahu aslinya tuh ternyata. Masih ada yang ditutup-tutupin. Iya gitu masih ya, ada yang ya? ditutup-tutupin. Dan setelah nikah, wow subhanallah nih kelihatan semua gitu kan, jeleknya, kurangnya. Dan bukannya enggak mau menerima kekurangan pasangan, ya alhamdulillah Ismi bertahan di 2016 sampai 2019 karena pasangan Ismi dulu secara emosional dan spiritual masih kurang gitu. Pikirnya Ismi adalah nanti bisalah diperbaiki sambil jalan seperti itu, karena background pasangan Ismi dulu juga nggak ada bapak Mas. Jadi ibunya single mom sejak dia usia 5 tahun dan nggak ada sosok bapak pengganti. Terus dia kayak nggak dipedulikan juga, ibunya kerja terus. Endingnya adalah dia jadi ketika menikah sejenis kayak enggak paham nih Mas harus ngapain gitu di rumah itu, harus jadi suami yang seperti apa, harus jadi ayah yang seperti apa, karena pasangan Ismi dulu tipe yang juga enggak mau banyak belajar gitu loh Mas. Taunya dia adalah ya udah ngalir aja lah rumah tangga, ngalir aja apa adanya, jalani apa yang ada. Sedangkan Ismi ngerasa bahwa di 2017 waktu kami sering cekcok juga, dan Ismi mikir, aduh
kok kayak rumah tangga orang tua aku zaman dulu nih. Kalau kayak gini nggak bisa dong, nanti ambiar dong, aku takut cerai. Jadi cerai itu adalah momok terbesar sebenarnya buat Ismi ya Mas ya. Tapi kok kadarullah Allah kasih cerai di 2019 itu tepatnya bulan apa ya? Ya 2019 lah 2019, pokoknya. Ya. 2019 itu pisah ranjang tapi benar-benar selesai surat cerai itu di Januari 2020 baru Mas, belum lama. Kayak gitu. Jadi kayak kok terulang lagi ya gitu kejadian orang tua aku dulu malah terjadi ke aku gitu. Iya bener, ada terulang lagi. Ternyata Mas ada pola yang belum sembuh dari sisi Ismi sendiri ya. Dari Ismi juga mengakui bahwa ada something di dalam diri Ismi yang error gitu, yang harus dibenerin. Sebenarnya Ismi sudah mulai sadar kalau Ismi error tuh sejak 2013 Mas. Jadi 2013 Ismi sering konseling ke psikolog puskesmas ya teman-teman, karena Ismi tipe yang kalau curhat nggak mau sembarangan. Kalau curhat sembarangan kan males tuh, nanti ember kemana-mana kayak gitu. Iya benar-benar. Akhirnya Ismi datengin ke psikolog puskesmas. Ketika 2016 Ismi mau nikah, psikolog itu nanya ke Ismi, Ismi yakin mau nikah sama pasangan Ismi saat ini? Dia bilang gitu. Nanti kalau ada something ke depan, apakah Ismi siap? Itu yang Mbak psikolog tanyakan waktu itu ke Ismi. Kadarullah Ismi cuma konseling sendiri. Pasangan nggak mau waktu itu. Tapi Ismi mikirnya ya udah aku mau nikah sama siapa, toh juga hidup sendiri, kalau sama dia kan udah punya keluarga juga, mikirnya gitu. Dan kami bisa memperbaiki di keluarga kami, pikirnya Mas. Ternyata tekad Ismi untuk memperbaiki nggak disambut baik sama pasangan. Jadi pasangan pengen cuma kerja terus, tapi Ismi pengennya yuk kita membangun keluarga yang berkualitas. Akhirnya di 2017 Ismi mulai serius nih ikut terapi self healing, terapi psikologi. Terus Ismi benar-benar belajar, Ismi ikut komunitas-komunitas yang emang support tentang kehidupan keluarga. Gimana caranya biar menjadi ibu yang baik, istri yang baik, wanita yang berpotensi, bisa menyalurkan potensinya, seperti itu. Dari situ ternyata akhirnya lama-lama kita beda frekuensi Mas. Beda frekuensi dan masih dengan pola bahwa kalau pasangan Ismi waktu itu kalau marah terlalu banget, dia melakukan KDRT ya Mas ya. Dan itu sebenarnya yang Ismi sembunyikan waktu itu Mas. Ismi sembunyikan dari semua orang bahwa it's okay, akan aku terima karena aku sudah menerima dia sebagai pasangan aku. Dan aku cuma berdoa semoga Allah memberikan kelembutan hati, memberikan dia kemudahan untuk berubah. Ternyata enggak Mas, sampai 2019 kalau marah tetap seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu KDRT-nya secara verbal maupun non-verbal. Hingga di titik kadarullah kami pisah ranjang juga. Terus kata-kata cerai itu terlontar gitu loh Mas. Kata-kata cerai terlontar dari pasangan Ismi waktu itu. Sebentar ya. Oke gitu. Jadi gitu ya Mbak ya. Iya. Punya latar belakang yang ya serem ya teman-teman semua. Jangan serem juga sih. Semoga teman-teman semua bisa mendapat pelajaran nih dari ceritanya Mbak Ismi ini. Pasangan itu tidak boleh salah pilih teman-teman. Karena ya walaupun bisa menikah bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetapi beda rasanya dengan pernikahan yang pertama. Oke. Ya walaupun saya belum menikah sih. Teman-teman saya bilang gitu. Nah, jadi teman-teman semua jangan sampai salah pilih gitu. Nah, ini udah ada Mbak Ismi yang menceritakan kehidupannya, perjalanannya hingga sampai saat ini tetap ini ya strong ya Mbak ya. Ya alhamdulillah tetap semangat. Sebenarnya enggak Mas. Sebenarnya enggak. Sebenarnya dulu tuh enggak. Jadi ketika mantan ngajak cerai, Ismi bingung nih. Apa sih yang kurang dari aku gitu? Aku udah belajar tentang ilmu rumah tangga. Aku udah berusaha untuk menjadi sebaik-baik istri. Aku udah berusaha untuk doain kamu terus. Kok kamu tetap ngajak aku cerai gitu kan? Akhirnya Ismi melakukan ini Mas, cari tempat healing yang waktu itu Ismi pengennya kayaknya aku kurang pas nih kemarin-kemarin healing aku. Akhirnya Ismi cari tempat terapi yang berbasis Al-Quran Mas. Oke. Ya jadi Ismi cari tempat, Ismi kembali ke Al-Quran lah seperti itu. Ismi cari tempat itu, di situ Ismi diterapi sampai suatu hari Ismi diterapi sendiri. Terus Ismi diterapi sama pasangan. Waktu itu pasangan alhamdulillah mau. Tapi setelah itu ya
pasangan ngaku kalau ternyata dia sudah ada hati buat orang lain. Waduh, ada orang ketiga lagi. Iya, ada orang ketiga Mas, ada orang ketiga. Terus kan waktu itu Ismi bingung ya, aduh mau apa nih, dia minta poligami sebenarnya Mas, minta poligami. Cuma terus Ismi kan dia minta poligami dengan keadaan Ismi yang seperti ini, dengan rumah tangga yang dulu-dulu nggak beres, masa sih iya poligami. Akhirnya Ismi share ke ustazah. Waktu itu alhamdulillah Ismi ngaji, dari 2018 Ismi sudah ngaji. Terus Ismi nanya-nanya ke ustazah, gimana ya ustazah, gini. Terus Ismi juga ke psikolog juga lagi, akhirnya ke psikolog yang dulu itu Mas, yang pernah nanya ke Ismi yakin mau nikah sama dia gitu. Oh, jadi back to itu ya? Ya, back to Mbak itu. Dan akhirnya Ismi diterapi juga di situ, sampai Ismi dibuat berpikir jernih bahwa kamu mau meneruskan rumah tangga ini dengan latar belakang seperti ini, terus kamu beneran mau poligami, bisa jadi apa kamu gitu kan? Jadi psikolog ini kayak udah tahu gitu. Wah, nih orang nih jangan sampai ini kayak gini, pasti begini. Iya, gitu. kayak gitu. Tapi dibuat Ismi sendiri yang mikir Mas. Dan alhamdulillah Ismi dengan bantuan sholat istiqoroh, Ismi minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kalau memang dia bukan jodoh dunia akhirat hamba, ya insya Allah hamba ikhlas apapun yang akan engkau berikan. Dan ternyata Allah kasih pasangan Ismi waktu itu milih si cewek ini. Yang kedua ya. Iya, milih akhirnya Ismi bilang kalau Ismi nggak setuju poligami, silahkan pilih aku atau dia. Dan akhirnya dia memilih dia. Jadi ya udahlah, aku jadi mikir gini Mas. Ya udah ya Allah, nggak apa-apa lah, Bismillah. Aku sedekah suami aja ya Allah, nggak apa-apa. Sedekah suami. Kayak gitu. Terus tapi setelah itu Ismi tetap istiqomah tuh Mas. Healing di tempat yang berbasis terapi Quran Syifa kayak gitu. Jadi Ismi di situ selama 1 tahun, akhirnya Ismi ditarik di situ jadi pengurus juga Mas. Dan bonusnya adalah ketika Ismi bantu jadi pengurus di situ, itu di 2019 sampai 2020 ini ya Mas ya. Itu tuh Ismi dapat bonus terapi gratis gitu. Jadi Ismi diterapi sama senior-senior di sana untuk bisa menghealing Ismi dengan terapi-terapi berbasis Al-Quran seperti itu. Jadi kayak sekalian gitu Mbak ya, kita belajar di situ, sekalian memperbaiki diri atau berobat gitu kan? Ya bener banget. Jadi Ismi di situ juga kerja, terus habis kerja juga di terapi. Karena kan sebenarnya basic Ismi itu tadi 2010 sampai 2013 kan Ismi kerja di apotek, pindah-pindah apotek ya, pernah ada di rumah sakit juga. Terus 2013 kami fokus ke usaha, jadi Ismi resign, pasangan Ismi juga resign waktu itu, jadi kami berdua fokus bangun usaha sampai 2019 kan Ismi benar-benar cerai tuh, nggak dikasih harta apapun tuh, jadi usaha juga dipegang sama dia. Akhirnya kan Ismi nggak punya uang toh Mas, harus kerja kan waktu itu, mau nggak mau harus kerja, terus tetap harus berusaha untuk survive, menyembuhkan diri. Ketemulah sama itu, jadi Ismi jadi pengurus di rumah terapi itu, seperti itu Mas, sampai 2020. Dan dari situ Ismi punya insight Mas, Jadi di 2018 dulu saat Ismi gabung dengan sebuah komunitas yang peduli sama keluarga, itu tuh disuruh bikin namanya social venture. Apa sih yang mau kamu bikin untuk bermanfaat buat orang lain? Nah, karena Ismi selama ini ngerasa sendirian nih menjalani kehidupan, meskipun punya suami, meskipun punya keluarga, akhirnya Ismi bikin yang namanya ini Mas, Rumah Sakura Pelita Jiwa. Itu masuk sosial, ya namanya Rumah Sakura Pelita Jiwa. Itu masuk sosial venture Ismi, di mana di situ Ismi tuh harapannya bisa belajar bareng gitu sama orang-orang yang emang pernah mengalami hal yang Ismi alami atau sedang mengalami hal yang Ismi alami. Waktu itu Ismi sering adain sharing bareng, kumpul-kumpul, cerita-cerita, curhat-curhat kayak gitu. Terus Ismi juga datangin teman-teman yang udah ahli kayak psikolog, kayak teman-teman yang keluarganya emang baik-baik. Jadi kayak ada kelas online kayak gitu Mas, dulu 2018. Nah, 2020 ini karena Ismi ngerasa berhasil nih dengan terapi-terapi Quran, akhirnya Ismi rebranding nih Mas, Rumah Sakura Pelita Jiwa menjadi namanya Rumah Momis. Seperti itu harapannya, bahwa Ismi bisa nih survive. Allah kasih petunjuk nih buat Ismi. Ismi pengen
ngajak teman-teman juga yang mungkin pernah bermasalah atau sedang bermasalah dengan keluarganya juga back to Allah gitu lah Mas. Back to Allah untuk memperbaiki kehidupan, back to fitrah, kembali kepada fitrah baik manusia bahwa yuk kita perbaiki diri bersama Allah gitu, dengan slogan Rumah Momis kan repairing your life with Allah. Kayak gitu. Allah. Jadi teman-teman semua, tidak ada masalah, tidak menutup kemungkinan kita memiliki latar belakang yang begitu seram, begitu menyakitkan, begitu pahit. Kita tidak berkarya ke depannya. Kita harus tetap berkarya gitu. Tetap membuat hal-hal yang positif yang bisa membantu orang lain. Kita punya pengalaman sedih nih. Berarti gimana caranya orang dengan pengalaman yang sama seperti aku tidak sedih gitu. Betul. Luar biasa. Jadi bermanfaat banget ya buat orang lain ya Mbak ya. Ya bismillah, harapannya seperti itu Mas. Karena Ismi waktu itu ngerasa sendiri ya Mas sejak kecil. Jadi Ismi gak pengen orang-orang yang ngerasa hal yang seperti Ismi tuh ngerasa sendirian gitu loh Mas. Karena sakit banget rasanya Mas ngerasa sendiri di tengah konflik-konflik seperti itu Mas. Kayak gitu. Oke nih buat Mbak Ismi. Mungkin sudah cukup panjang ya kita mau ngobrol ini. Mungkin terakhir nih Mbak ada closing statement nih buat teman-teman semua nih yang mungkin punya masalah yang sama, pengalamannya sama, atau yang hari ini lagi berantem sama suaminya atau sama istrinya ini Mbak. Boleh disampaikan buat mereka. Oke, bismillah. Setiap rumah tangga itu pasti ada perjuangannya masing-masing ya teman-teman. Cuman ketika kita sedang berkonflik, ketika ada badai di tengah kapal kita, kembalilah kepada visi misi keluarga, kembalilah kepada tujuan hidup kenapa kalian berumah tangga, jangan sampai melenceng kayak gitu ya. Karena misal pasanganmu itu pasti punya kekurangan dan adanya kamu adalah untuk memparipurnakan kekurangan dia. Jadi saling melengkapi. Jadilah pakaian terbaik untuk pasangan kamu. Dan buat teman-teman yang butuh bantuan tentang rumah tangganya, tentang keluarganya yang mungkin bermasalah, pengen menyembuhkan diri juga, insya Allah Rumah Momis bakalan menerima sharingan teman-teman di situ, dimana Ismi sendiri sudah berazam untuk menyedekahkan diri Ismi, menyedekahkan waktu Ismi untuk menemani teman-teman yang memang mau butuh teman seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ismi udah menceritakan semua pengalamannya sehingga teman-teman semua, kita semua bisa memetik pelajaran dari apa yang Mbak Ismi alami. Semoga kedepannya Mbak Ismi semakin membaik lagi, mendapatkan pasangan yang pantas untuknya gitu ya. Oh, Masya Allah. Ini boleh share lagi nggak sedikit aja? Boleh. Gimana Mbak? Jadi Rumah Momis ini juga kami bakalan ngadain acara ya Mas ya. Acara di besok Sabtu nih, Sabtu. Iya, sudah dekat ya Sabtu nih. Iya, besok Sabtu insya Allah Rumah Momis kan Rumah Momis kan rebranding baru 2020 ini ya, dan kami pengen ngadain acara offline perdana. Nanti ada tim Rumah Momis mungkin yang akan menjelaskan ya tentang apa sih yang tentang belibet nih saya sebentar. Tentang apa nih Mbak? Tentang program-program Rumah Momis ya, program-program Rumah Momis. Nanti kalau Ismi sendiri yang menjelasin kan kayak kurang etis gitu. Iya. Mungkin kita panggil aja nih Mbak timnya. Tim Rumah Momis tim gitu Rumah ya. Momis. Tim Rumah Momis. Oke teman-teman semua udah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Ismi. Kita break sebentar. Semoga apa yang disampaikan tadi sahabat Vertizon semua bisa mengambil hikmahnya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah setelah break tadi kita lanjutkan. Selamat datang teman-teman Vertizon. Insyaallah hari ini kita bakal bertemu nih dengan salah satu ketua dari event Rumah Momis yang bakal diadakan hari Sabtu nanti loh. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat, sahabat Vertizon juga sehat kan? Oh, alhamdulillah. Semoga teman-teman semua sehat semua ya. Sebelum itu kita perkenalan dulu nih, biar teman-teman semua kenal dan
tahu gitu, siapa sih yang diajak bicara hari ini? Boleh Mbak perkenalan? Saya Ai, single mom dari 6 anak. And then? Oke, biasanya enaknya dipanggil apa nih? Teteh aja ya. Teteh ya, oke, kayak Sunda-Sunda gitu ya, Teteh ya. Oke Teh, kita tanya-tanya lagi ya. Masalah tadi sempat nih Mbak Ismi ngebahas tentang rumah momis. Sebenarnya sejarahnya rumah momis itu apa sih Teh? Jadi rumah momis itu rebranding dari rumah Sakura Pelita Jiwa. Sorry ya. Rumah Sakura Pelita Jiwa yang didirikan oleh Mamis, yaitu Mam Ismi di bulan Mei 2018. Seperti yang dijelaskan tadi, karena sempat vakum, lalu di tahun ini kita rebranding lagi dengan visi dan misi yang lebih baru. Lebih fresh lah gitu lebih ya. Wow lagi nih. Jadi sebenarnya tujuannya apa nih ngebuat rumah momis ini? Kalau tujuannya kita pengen menjadi rumah tinggal yang paling nyaman, rumah tinggal yang homey gitu ya, bagi semua muslimah beserta keluarganya yang pernah bermasalah ataupun sedang bermasalah, untuk mencurahkan semua gelisah hati, untuk mencurahkan semua problemanya, untuk mencurahkan semua masalahnya, dan juga untuk melakukan perbaikan diri. Perbaikan diri tanpa mereka merasa dihakimi. Jadi gitu. Gitu ya. boleh. Boleh tahu lagi nih Teh. Kan biasanya kalau sebuah itu organisasi atau apa sih Teh? Kita social venture ya. Kayak komunitas gitu nggak sih? Komunitas. Iya, biasanya nih Teh, kalau komunitas itu kan ada misinya juga nih. Kalau di Momis sendiri nih, misinya apa aja? Misinya selain kita membuka layanan repairing, jadi healing sama rilis diri, yang offline juga ada online juga untuk masyarakat yang membutuhkan. Kita juga buat event sharing session nih, offline dan online juga. Selain itu juga menggalang sedekah, donasi terbaik yang kelak yang akan nanti kami salurkan ke para janda, yatim dan duafa, dan juga kita kerjasama dengan SIDAK, yaitu Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran. Berarti kalau begitu komunitas ini ya, ada offline ada online-nya juga gitu? Ada. Jadi kalau misalnya di luar sana ada teman-teman yang pengen curhat gitu, bukan curhat dong Ma, bukan ya gitu. Kayak pengajian aja gitu kan. Yang mau curhat, mau online bisa, mau datang langsung ke rumah momis juga bisa. Welcome kok. Jadi kalau secara online bisa ini ya, bisa lewat chat gitu ya? Bisa. Nanti ada kan, nanti kontak personnya ada. Atau kalau yang mau kepoin apa sih kegiatan rumah momis apa aja, cus langsung ke IG-nya. Buat teman-teman yang kepo nih dengan kegiatan momis, apa aja yang dilakukan, cek IG-nya tadi ya. IG-nya apa nih Teh? @rumah.mamis. @rumah.mamis. Nah, katanya nih tadi Mbak Ismi sempat ini ya Mam Ismi. Iya maaf ya Allah salah. Mam Ismi. Mam Ismi sempat ngebahas juga tentang event yang bakal diadakan. Kebetulan ini kita ketemu ketuanya teman-teman. Boleh nih jelaskan ini Teh. Insya Allah ya. Gimana? Insya Allah hari Sabtu besok tanggal 19 Desember 2020 kita mau ngadain event perdana untuk offline-nya, yaitu sharing session di Hotel Garden Palace dengan temanya Single Mom, You Deserve to be Happy. Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi jangan lupa tuh teman-teman untuk daftar juga ya. Nanti buat teman-teman yang mau daftar di Instagram ada nggak sih Teh? Ada di Instagram ada. Jadi bisa cek Instagram aja ya. Oh ya, terus ini mumpung lagi ada early bird, jadi jangan dilewatin ya. Harga promo untuk early bird, buruan daftar. Ini boleh disebutin harganya nggak sih? Kalau early bird 25.000. 25.000. Berarti dengan fasilitas-fasilitas yang bakalan kamu dapet yang kece abis. Wih, Masya Allah. Jadi buat teman-teman semua nih,
event ini tuh nggak cuman buat yang punya masalah doang ya Teh ya? Enggak, untuk semua muslimah semua yang mau belajar, yang mau belajar bareng-bareng kita nanti di situ kita sharing, kita cerita-cerita. Yang namanya juga perempuan kan, butuhnya didengerin. Butuh sandaran juga ya? Iya, asal bukan tembok gitu. Oke, jadi itu teman-teman semua dijelaskan oleh ketua event yang insya Allah hari Sabtu akan dilaksanakan tanggal 19 Desember ya 2020. Jangan sampai kelewatan ya, dengan harga yang 25.000 untuk early bird-nya. Kamu udah dapat fasilitas yang segambreng oke-nya di hotel pula, ya kan? Kurang apa ya? Kurang gitu. Apa gitu. Terus ada door prize yang asik banget. Tapi ini Teh mau tanya juga nih, tambahan mungkin ya. Setelah event ini nih, bakal ada kelanjutan lagi nggak sih? Ada dong. Setelah event nanti kita bakalan dampingin terus teman-teman semua. Jadi nggak setelah event udah dilepas gitu aja, nggak. Tetap kita dampingin dengan online atau offline juga bisa. Jadi sampai mereka atau teman-teman itu bilang, oke, I'm fine. Oke, terima kasih Teh informasinya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk ikut event ini. Ini bermanfaat banget buat kita, terutama yang sedang mengalami ataupun yang tidak mengalami masalah keluarga, bisa banget ikut ini untuk pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Mungkin Teh nih Teh, terakhir nih Teh, ada closing statement nggak nih Teh buat teman-teman semua, teman-teman Vertizon nih? Ya, apapun stigma yang beredar di luar sana tentang single mom, B aja gitu. Jadi single mom itu bukan suatu yang tabu, ya kan? Bukan sesuatu yang memalukan, tapi kita bisa kok jadi single mom yang happy, yang berdaya dan berkarya. Oke. Oh ya, buat teman-teman juga nih, buat sahabat Vertizon yang mau berdonasi, kita bisa menerima dan menyalurkannya nanti untuk janda, duafa, yatim piatu, dan juga sidak. Langsung hubungi aja. Di bawah ya. Oke. Mungkin itu ya Teh ya. Terima kasih Teteh udah bagi informasi buat kita semua. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk ikut event itu ya. Saya ingatkan kembali tanggal 19 loh, sebentar lagi. Jadi buruan daftar deh, mumpung harganya lagi murah. Cuman segitu doang, masa kalian gak mau ikut sih? Pasti bisa lah ya. Dapat ilmu yang bermanfaat. Apa tadi segambreng ya Teh ya? Masya Allah. Oke, itu teman-teman semua. Saya Sandi. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there. Oke.